I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 11, kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Nunung Solihah. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Anak-anakku, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya itu dapat terjadi. Nah, suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita itu selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses ya. Teks eksplanasi. Nah, dilihat dari segi tujuannya, jenis teks ini berperan untuk melaporkan secara jelas terkait tahapan, langkah hingga proses yang terjadi terhadap fenomena tersebut, termasuk pula memberikan alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Teks jenis ini sangat membantu bagi pembaca yang tidak tahu kenapa terjadi sebuah fenomena tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, antara lain yang pertama yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan atau yang bersifat faktual ya. Kemudian yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Lalu ciri yang ketiga, sifat dari teks eksplanasi ini yaitu bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya, ciri yang terakhir yaitu fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi ini ada 3 bagian ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan identifikasi fenomena. Nah, di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Kemudian struktur yang kedua ada yang disebut dengan rangkaian kejadian. Nah, setelah kita mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, kalian bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Nah, bagian ini juga disebut dengan deretan penjelas. Kemudian struktur teks eksplanasi yang ketiga ada yang disebut dengan interpretasi. Nah, interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Sekarang kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, anak-anakku, ada beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku dalam penulisan teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi sangat penting agar seseorang bisa menuliskan sebuah teks eksplanasi dengan baik dan sesuai aturan kebahasaannya.
Nah, berikut ini akan Ibu jelaskan beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku dalam penulisan teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama yaitu dalam teks eksplanasi itu menggunakan kalimat pasif. Hal ini bisa kita lihat dari penggunaan kata kerja yang berawalan di atau ter dalam teks eksplanasi. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua itu menggunakan konjungsi kausal dan temporal. Konjungsi atau kata hubung kausal menyatakan hubungan yang sebab akibat atau kausalitas. Sementara kata hubung temporal berfungsi untuk menunjukkan urutan waktu. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang ketiga yaitu penulisannya menggunakan istilah ilmiah yang berhubungan dengan topik bahasan dan hanya digunakan pada bidang ilmu tertentu. Kemudian yang keempat menggunakan kata kerja material dan rasional, yaitu kata kerja yang menyatakan tindakan yang melibatkan panca indera. Nah, kaidah kebahasaan yang kelima menggunakan kalimat transitif dan intransitif. Nah, kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan unsur objek, sementara kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan unsur objek. Demikian anak-anakku pembelajaran kita mengenai materi teks eksplanasi, khususnya mengenai pengertian teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kalian bisa mendalami materi ini lebih lanjut di berbagai sumber ya.